Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana kulla su'bin wa yasir alayna kulla asirin fa inna taysiral asiri alayka yasir. Nuwasilu qira'atana syarhal maqkudi على الجرومية وإن شاء الله سنقرأ باب البدل. قال رحمه الله: باب البدل. قوله أي قول الماتن، قول المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. Apabila suatu isim dibadalkan oleh isim yang lain atau fi'il oleh fi'il yang lain, maka ia akan mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Kemudian asy-syarih rahimahullah mengatakan, huwa tasrihun bi anna al-badala yakunu fil ismaini wa fil fi'laini. Ini adalah keterangan yang sangat jelas bahwasanya badal itu bisa berada antara dua isim atau pada dua isim dan juga pada dua fi'il. Kemudian wa qawluhu ay qawlu al-musannif rahimahullah tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Ia mengikuti seluruh sisi i'rabnya atau semua bentuk i'rabnya, yakni fil raf'i wal nasbi wal khafdi wal jazmi, yaitu pada rafa', nasab, khafd dan jazm. Tentu jika nanti pada isim tidak ada jazm dan jika pada fi'il tidak ada khafd. Kemudian syarih rahimahullah mengatakan, wa fuhima min iqtisarihi 'ala al-i'rabi annahu yajuzu badalul ma'rifati minal ma'rifah. Dan dapat kita pahami dari penjelasan beliau atau penyebutan musannif dengan hanya mencukupkan penjelasan dari sisi i'rab saja, bahwasanya boleh ma'rifah itu menjadi badal dari ma'rifah, wa badalun nakirati minan nakirati wal ma'rifah, dan nakirah menjadi badal dari nakirah dan ma'rifah, wa badalul ma'rifati minan nakirah, dan ma'rifah menjadi badal dari nakirah. Jadi boleh dari semua sisi ya. Jadi tidak ada aturan harus sama dari sisi at-ta'rif wa tankir. Kemudian beliau menyebutkan qauluhu ay qaulul musannif rahimahullah wa huwa ala arba'ati aqsam. Badal itu ada 4 macam, ada 4 jenis, ada 4 bagian. Yang pertama badalul syai'i minasy syai'i atau badalul kulli minal kulli. Sama ya, jadi nanti di buku-buku nahwu kita akan menemukan penamaan dengan dua nama ini. Kemudian yang kedua wa badalul ba'dhi minal kulli. Yang ketiga wa badalul ihtimal, dan yang keempat wa badalul ghalat. Kemudian asy-syarih rahimahullah mengatakan, yakni annal badala ala arba'ati aqsamin la zaida 'alaiha, bahwasanya badal itu ada 4 jenis, 4 macam, 4 bagian dan tidak lebih dari 4. Summa ata li kulli wahidin minha bimithal. Kemudian musannif rahimahullah menyebutkan contoh dari setiap jenis. Faqala, kemudian beliau mengatakan, nahwu qaulika, seperti ucapanmu, jaa zaidun akhuka, fahadha mithalu badali syai'i minasy syai'i, dan ini adalah contoh badalu syai' minasy syai' atau badalul kulli minal kulli. Fa inna zaidan huwa akhuka wa akhuka huwa zaidun. Karena pada hakikatnya bahwasanya Zaid itu adalah saudaramu dan saudaramu itu adalah Zaid. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan penamaan menggunakan badalun kulli minal kulli itu lebih utama.
karena ia menunjukkan badal dari semua sisi, dari segala sisi. Kul min kul. Zaid itu adalah akhuka, akhuka adalah Zaid, huwa huwa. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, selanjutnya kemudian al-musannif mengatakan wa akaltur raghifa thuluthahu. Asy-syarih mengatakan fahadha mithalu badalil ba'dhi minal kulli. Ini adalah contoh dari badalil ba'd, badal ba'd min kull. Lianna thulutsar raghifi ba'du, karena thuluts sepertiga dari roti tersebut adalah sebagiannya. Dalam contoh lain kita juga bisa mengatakan ra'aitu Zaidan ra'sah. Aku melihat Zaid kepalanya saja misalnya. Karena badannya tertutup tembok atau yang lainnya. Nah, kemudian al-musannif mengatakan wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Syarih mengatakan hadza mithalu badalil ihtimali lianna Zaidan mustamilun 'alal ilmi. Ini adalah contoh badal ihtimal karena Zaid itu mustamilun, mengandung, mencangkup ilmu. Jadi Zaid itu memiliki ilmu. Wa aktsaru ma yakunu bil masdar. Kebanyakan badal ihtimal ini berasal dari masdar, seperti contoh yang sudah disebutkan kal mithalil madhkur. Wa qad yakunu bil ismi ghairil masdar, dan ada juga yang tanpa masdar, bukan berasal dari masdar. Nahwu, contohnya suriqa Zaidun thawbuhu. Zaidlah dicuri pakaiannya. Jadi apa perbedaan antara badalul ba'd min kul dan badalul ihtimal? Bahwasanya badal ba'd min kul itu adalah bagian dari Zaid, yang artinya bagian dari fisiknya, badannya. Adapun badal ihtimal itu berasal dari sesuatu yang memiliki keterikatan dengan Zaid, tapi bukan bagian dari diri Zaid. Contohnya yang memiliki keterikatan seperti yang sudah disebutkan di contoh ilmu, saub, pakaian, atau rumah, atau motor, dan yang lainnya. Nah, itu bukan bagian dari fisik Zaid, tapi sesuatu yang memiliki keterikatan dengan Zaid. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Tsumma qala wa ra'aitu Zaidan al-farasa." Aku melihat Zaid kuda. Itu jika kita terjemahkan secara maknawi, ya, secara makna. Karena tidak ada di dalam bahasa Arab. Namun itulah maksud yang diinginkan. Jadi ada kekeliruan kita berbicara atau salah ngomong, salah ucap, sehingga langsung diganti pada saat itu juga. Orang itu Zaidan, salah pengucapan Zaid, yang benar itu dia lihat al-faros, dia melihat kuda. Jadi langsung diganti saat itu juga. Syarih mengatakan hadza huwa badalul ghalat. Ini adalah badal ghalat. Ghalat salah, keliru. Walidzalika qala, oleh karena itu musannif mengatakan aradda an taqula al-farasa fa ghalitta fa abdalta Zaidan minhu. Engkau ingin mengatakan al-farasa, aku melihat kuda, tapi apa, salah sebut. Oleh karena itu langsung diganti. Yang disebutkan itu Zaid, padahal yang ingin diucapkan itu al-faras. Asy-syarih menjelaskan yakni annaka aradta an taqula ra'aitul farasa. Engkau ingin mengatakan aku melihat kuda. Fa ghalita. Di nuskhah lain ada tambahan kata lisanuka sehingga mustaqim maknanya jadinya. Maknanya menjadi dapat dipahami. Fa ghalita lisanuka. Lidahmu salah ucap. Fa'abadalta Zaidan minhu. Kemudian engkau ganti pengucapan Zaid tersebut, artinya pengucapan Zaid di situ keliru. Summa raja'ta ila ma kunta aradta min dzikril farasi faqulta al-farasa. Kemudian engkau langsung menyebutkan apa yang ingin engkau sebutkan sebelumnya, yaitu menyebutkan kata al-faras, kuda. Maka engkau mengatakan al-faras.
wal ahsanu fi hadza an ta'tiya ma'ahu bibal, dan lebih utama atau lebih baik dalam hal ini engkau mendatangkan kata bal. Fataqul, maka engkau mengatakan, ra'aitu Zaidan balil farasa, aku melihat Zaid tetapi al-faros, tetapi kuda. Dan telah lewat di pembahasan sebelumnya, jika ada kata bal dan dia pada ijab kalimat positif, maka ia menafikan hukum yang sebelumnya dan mengisbat fiilnya pada yang setelahnya, atau ia mengisbat makna fiilnya pada yang setelahnya. Di sini ro'aitu Zaidan, berarti ro'aitu makna melihat itu dinafikan dari Zaid, lalu diisbat, ditetapkan pada yang setelahnya, yaitu pada al-faros. Jadi apa? Ro'aitu al-faros. Wahakata, dan ini adalah penjelasan yang sangat bagus dari syarih agar lebih jelas maksudnya apa. Na'am, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.